Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Teman-teman, alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa zidni huda, ya. Semoga Allah mudahkan jalan kita menuju surganya karena kita ada pada jalan sedang menuntut ilmu. Amin ya. Nah teman-teman, kemarin kita sudah bicara tentang bagaimana menanamkan fitrah ya, iman pada anak-anak kita dalam pembelajaran yang deep ya, dalam pembelajaran yang bermakna. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana membangun konsep diri seorang anak muslim ya. Nah, tapi saya mau ngasih oleh-oleh dulu nih. Ada teman dari salah satu peserta ya yang ikutan membuat pantun ya untuk mengajak anak-anak bisa menginternalisasi agar mereka mengenal dan menyukai serta gembira sholat. Saya sampaikan pantunnya ya. Berlatih keseimbangan di papan titian. Kuatkan kaki dengan melompat. Bunda ajak semua teman bergembira menjalankan sholat. Cakep nggak? Cakep ya. Yang kedua, jaga kebersihan dengan cuci tangan agar kuman tak mau mendekat. Jika teman ingin kebahagiaan, ayo kita jalankan sholat. Masya Allah ya. Kalau semuanya bikin banyak nih ya, sudah jadi pantunnya ya. Anak-anak pasti suka ya. Oke teman-teman, semoga teman-teman dapat mengingat kembali kata-kata kunci yang kemarin kita bahas tentang fitrah iman. Boleh teman-teman kasih 1 atau 2 kata yang diingat dari bahasan kita kemarin? Silahkan tuliskan di room chat ya. Sambil saya siapkan share screen-nya. Seru nih, apa ya kata kuncinya ya? Silahkan tuliskan. Chatnya masih dikunci, Bu. Oh, masih dikunci. Saya telepon Pak Antonnya. Ya, silakan Bu. Oh, sudah. Yo, kita sama-sama lihat apa ya kata-kata kunci kemarin ya. Mengingat Allah, panca indera, tokohkan Rasulullah ya. Senantiasa mengingat Allah. Ada lagi iman, imamul muttaqin, hubungkan dengan tauhid, hadirkan Allah dalam setiap kegiatan anak, iman fondasi yang kuat, bingkai semua KI dengan Allah, ulul albab. Libatkan Allah, generasi ulul albab, sering-sering bertafakur kepada Allah, hati yang penuh cinta kepada Allah dan Rasul, akidah yang kuat, mengembangkan 8 kecerdasan majemuk, ya, fungsikan banyak indera, keren, lakukan sesuatu agar disayang Allah, gunakan alam ya untuk mengenalkan Allah, dekatkan diri kepada Allah, tokohkan Rasulullah, jadikan Allah sebagai bingkai sehingga hatinya penuh cinta kepada Allah. Jadikan Allah sebagai pengharapan, hadirkan Allah dan Rasul dalam setiap kegiatan. Masya Allah ya. Dekatkan generasi dengan Al-Quran. Yes, semuanya bagus ya. Pembelajaran 5 panca indera. Jadikan sekolah dan rumah dengan suasana surga. Masya Allah. Lil muttaqina imama. Oke teman-teman, keren ya. Nah, pada pembahasan tentang konsep diri anak juga demikian, ya.
tidak terlepas dari Allah dan Rasulullah, ya, dari Al-Qur'an, ya. Dan pengaruh dari orang-orang di sekitar si anak, ya, bagaimana terjadinya, bagaimana cara membangun konsep diri, kondisi apa saja yang mendukung terjadinya terbangunnya konsep diri yang positif pada anak, gitu ya, dan apa pula yang harus kita membangun konsep diri positif anak muslim, ya. Teman-teman, saya coba besarkan. Oke. Konsep diri apa yang kita harapkan muncul pada anak-anak kita? Tidak akan terlepas dari dua karakteristik dasar generasi ulul albab, yaitu sebagai abid dan sebagai khalifah. Ya, di satu sisi dia senantiasa berzikir, di sisi yang lain dia memiliki ya kemampuan mengelola amanah yang ada di atas permukaan bumi ini, ya. Sehingga kalau dia menjadi ulama yang ilmiah. Ketika dia menjadi ilmuwan yang ulama, ya, Masya Allah, ya. Itu harapan kita bersama, bahwa konsep diri positif yang muncul pada anak-anak kita, gitu ya, dapat, gitu ya, mendorong diri anak-anak kita untuk senantiasa berzikir dan berpikir, ya. Seperti yang kemarin kita bahas, ya, bahwa sesuatu yang terjadi di masa kecil, di usia-usia dini, gitu ya, di mana secara kognitif mereka menyerap 80 informasi, gitu ya, 80% kemampuan kognisinya mampu menyerap informasi yang ada di sekelilingnya, dan sisanya tinggal 20% saja, maka hal-hal yang terjadi pada masa pengukiran itu menjadi sangat berpengaruh, ya, untuk memberikan input bagaimana dia membangun konsep dirinya, ya. Bagaimana seorang anak itu membangun konsep dirinya. Nah, ini akan menjadi inti pola kepribadian, ya. Bagaimana terjadinya gini ya, teman-teman. Pertama, pola kepribadian pada dasarnya telah diletakkan, ya, pada masa mulai terbentuknya dalam masa-masa awal, ya, di masa bayi, gitu ya, dan terbentuk dalam masa awal kanak-anak. Dasarnya sudah ada karena ada faktor genetik di dalamnya. Lalu orang tua, saudara kandung, saudara-saudara lain, orang-orang lain yang berada pada dunia sosial anak-anak, gitu ya, bagaimana pihak-pihak tersebut memerankan, gitu ya, memperlakukan kepada anak-anak kita, itu menjadi faktor yang penting dalam pembentukan konsep diri yang menjadi inti pola kepribadian anak-anak kita. Jadi, hikmah yang diambil dari kalimat ini adalah ada ayahnya, ada bundanya, ada mungkin neneknya, ada kakeknya, ada saudara-saudaranya, saudara-saudara kandungnya, dan siapapun yang ada di sekeliling anak itu berperan membangun konsep diri si anak, ya. Bagaimana si anak diperlakukan, gitu ya, itu akan menjadi proses pengukiran konsep diri anak-anak kita, ya. Bayangkan anak yang ada pada lingkungan yang membahagiakan, yang positif, yang menerima kehadiran anak tersebut, ya, dengan sangat baik, atau yang versusnya, ya. Beberapa hari yang lalu saya melewati 2 orang anak, ya, yang sedang berbincang-bincang.
cukup kaget saya dengan dialog yang mereka lakukan ya. 2 anak perempuan ya, kurang lebih mungkin kelas 2, kelas 3 SD ya. Salah satunya bertanya begini, kamu bisa nggak ngikutin aku? Ngikutin apa? Gini, kamu ngomong seperti aku. Iya, iya aku dengerin katanya gitu ya. Terus, hai anak jahanam, katanya gitu. Oh saya sebenarnya sangat kaget, merinding gitu ya, dan merasa prihatin gitu ya. Kenapa kamu ngomong begitu? Iya kamu ngikutin aku aja, katanya gitu. Terus diikutin sama sama lawan bicaranya. Hai anak jahanam gitu ya. Saya menganalisis apa yang terjadi ya di keluarganya atau di lingkungannya sehingga anak tersebut mengulang kembali pengalaman apa yang didengarnya. Ya, itu baru yang di dalam memorinya. Apa yang terjadi? Perasaan apa yang muncul ketika anak tersebut disampaikan kalimat tersebut ya? Astagfirullahaladzim ya. Semoga kita dijauhkan dari kalimat-kalimat yang tidak patut ya, dan tidak benar ya. Bukan hanya tidak patut, tetapi tidak benar. Semoga anak-anak kita dikelilingi oleh gitu ya, orang tua, guru, maupun orang dewasa lainnya dan saudara-saudaranya yang memang menyayangi mereka, ya. Sehingga yang terlontar adalah hanya kata-kata yang baik ya. Nanti kita berlatih ya, menyebutkan kata-katanya. Yang kedua adalah dengan berjalannya periode masa awal pada masa kanak-kanak, anak semakin banyak berhubungan dengan teman-teman sebaya di lingkungan tetangga, di lingkungan prasekolah, atau di lingkungan lainnya dimanapun anak berada. Ya, entah misalnya ketika berkunjung ke rumah tantenya atau siapapun atau teman-teman kita, ya, berkunjung ke manapun di lingkungan di mana anak berada, gitu ya, itu akan memberikan pengalaman yang ketika mereka menyerap informasi bagai spon gitu ya, maka kita nggak bisa kendalikan mana yang apa ya, yang nggak boleh dilihat dan tidak dilihat ya, kita yang kendalikan. Artinya contohnya misalnya begini, kita memilihkan sekolah buat anak-anak. Tentunya sudah dengan banyak pertimbangan di sekolah tersebut ya, ada gitu ya, ada kesamaan dalam dalam cara pandang menghadapi anak-anak. Ada kesamaan dalam rangka mendukung anak menjadi seorang generasi ulul albab. Ya. Maka akan menjadi sinkron gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-temannya, gurunya gitu ya, orang dewasa di sekitarnya gitu ya, atau siapapun bertabrakan gitu ya, bertabrakan dengan misalnya visi misi di dalam keluarga si anak, tentunya akan tetap menjadi informasi ya, akan menjadi bahan sebagai informasi, sebagai input yang akan didengar anak, dilihat anak gitu ya. Akhirnya bagaimana mereka memperlakukan anak karena sudut pandangnya itu akan menjadi bahan-bahan yang akan membangun konsep dirinya. Ya. Sikap orang-orang di sekitar anak dan bagaimana mereka memperlakukan anak akan membawa pengaruh dalam membangun konsep dirinya ya. Nah, pengaruh tersebut bisa mendorong, bisa bertentangan. Nah, pilihan ada di kita ya. Pilihan ada kita. Mau kemana, menemui siapa, lingkungannya seperti apa, anak-anak masih anak-anak, yang menentukan adalah para pendidik di sekitarnya. Ya, siapapun yang mendidik itu. Entah ibunya, ayahnya, gurunya gitu ya. Sistem ya yang ada di lingkungan di mana anak berada itu akan berpotensi ya menjadi pendorong terbentuknya konsep diri yang positif atau sebaliknya ya. Nah, yang ketiga,
Sikap orang-orang di sekitar anak, seperti halnya sikap anggota keluarga yang lain, berperan penting karena sekali dasar untuk konsep diri sudah diletakkan, maka akan sulit diubah. Kenapa? Karena belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Seperti itu ya. Jadi teman-teman, selektiflah. Bahkan dalam Islam, lahirnya generasi yang robbani itu tidak dimulai dari terbentuknya zigot, tapi dimulai dari seorang ayah mencari perempuan, mencari calon ayah buat anaknya. Menyeleksi siapa yang akan menjadi pasangan hidup gitu ya, menjadi suami atau istri, itu akan menentukan kualitas generasi berikutnya ya. Seorang gadis hitam legam yang baik agamanya, yang baik akidahnya, jauh lebih baik daripada seorang wanita cantik yang buruk ya akhlaknya. Oleh karena itu teman-teman, seorang qawam, seorang pemimpin dalam sebuah dalam sebuah keluarga atau sekolah gitu ya, atau lembaga-lembaga lainnya, atau komunitas lainnya, itu akan mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya ya, meliputi semua ya, meliputi keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan, sikap-sikapnya, perilakunya pada ketiga komponen, baik pada ranah fikriyah, ranah ruhiyah, dan ranah jasadnya. Ya, seorang pemimpin yang paham dengan tanggung jawabnya bahwa didiklah anakmu untuk 3 hal, yaitu mencintai Nabi, Ahlul Baitnya, dan membaca Al-Quran, pasti akan melahirkan sikap, keputusan, dan kebijakan yang berbeda ketika tidak demikian. Ya, ketika seorang pemimpin tidak mengambil gitu ya, mengambil hadis ini gitu ya, tidak mengambil hadis ini dan mengambil yang lain, pasti akan mempengaruhi terhadap keputusan-keputusannya. Ya, ajarkanlah kebaikan kepada anak dan keluargamu dan didiklah mereka. Ketika mengambil yang lain, maka hasilnya yang lain, bentukannya lain. Terbangunnya konsep diri pada anak-anak sebagai bagian yang dipimpinnya akan menjadi lain ceritanya. Seperti itu, ya. Kemudian teman-teman, kita saksikan sebuah film. Sebentar. Perhatikan baik-baik ya film ini. Kita simak. Akan menjadi sangat membantu. Perhatikan hal-hal yang mempengaruhi anak untuk membangun konsep dirinya itu sejak kecil ya. Sebentar. Oke. Nggak ada suaranya, Bu. Oh, nggak ada. Sebentar. Sebentar. Berarti belum saya nyalakan ya. Share sound. Oke. Sudah? Sudah ya? As she stood in front of her 5th grade class on the first day of school, she told the children an untruth. Like most teachers, she looked at her students and said that she loved them all the same. However, that was impossible, because there in the front row, slumped in his seat, was a little boy named Teddy Stallard.
Miss Thompson had watched Teddy the year before and noticed that he didn't play well with other children, that his clothes were messy, and that he constantly needed a bath. And Teddy could be unpleasant. It got to the point where Miss Thompson would actually take delight in marking his papers with a broad red pen, making bold X's, and then putting a big F at the top of his papers. At the school where Miss Thompson taught, she was required to review each child's past records, and she put Teddy's off until the last. However, when she reviewed his file, she was in for a surprise. Teddy's first grade teacher wrote, "Teddy is a bright child with a ready laugh. He does his work neatly and has good manners. He is such a joy to be around." His second grade teacher wrote, "Teddy is an excellent student, well liked by his classmates, but he is troubled because his mother has a terminal illness, and life at home must be a struggle." His third grade teacher wrote, "His mother's death has been hard on him. He tries to do his best, but his father doesn't show much interest, and his home life will soon affect him if some steps aren't taken." Teddy's fourth grade teacher wrote, "Teddy is withdrawn and doesn't show much interest in school. He doesn't have many friends, and he sometimes sleeps in class." By now, Miss Thompson realized the problem, and she was ashamed of herself. She felt even worse when her students brought her Christmas presents, wrapped in beautiful ribbons and bright paper, except for Teddy's. His present was clumsily wrapped in heavy brown paper that he got from a grocery bag. Miss Thompson took pains to open it in the middle of the other presents. Some of the students started to laugh when she found a rhinestone bracelet with some of the stones missing and a bottle that was 1/4 full of perfume, but she stifled the children's laughter when she exclaimed how pretty the bracelet was, putting it on, and dabbing some of the perfume on her wrist. Teddy Stallard stayed after school that day, just long enough to say, "Miss Thompson, today you smell just like my mom used to." After the children left, she cried for at least an hour. On that very day, she quit teaching reading, writing, and arithmetic. Instead, she began to teach children. Miss Thompson paid particular attention to Teddy. As she worked with him, his mind began to come alive. The more she encouraged him, the faster he responded. By the end of the year, Teddy had become one of the smartest children in the class. And, despite her lie that she would love all the children the same, Teddy became one of her teacher's pets. A year later, she found a note under her door from Teddy, telling her that she was the best teacher he'd ever had in his whole life. 6 years went by before she got another note from Teddy. He then wrote that he had finished high school 3rd in his class, and she was still the best teacher he ever had in his whole life. 4 years after that, she got another letter, saying that while things had been tough at times, he'd stayed in school. He'd stuck with it and would soon graduate from college with the highest of honors. Again, he assured Miss Thompson that she was still the best and favorite teacher he'd ever had. Then 4 more years passed, and yet another letter came. After he got his bachelor's degree, he had decided to go a little further.
She was still the best and favorite teacher he'd ever had. But now his name was a little longer. The letter was signed Theodore F. Stallard, M.D. The story does not end here. There was yet another letter that spring. Teddy said he'd met this girl and was going to be married. He explained that his father had died a couple of years ago, and he was wondering if Miss Thompson might agree to sit at the wedding in the place that was usually reserved for the mother of the groom. Of course, Miss Thompson did, and guess what? She wore that bracelet, the one with several rhinestones missing. Moreover, she made sure she was wearing the perfume that Teddy remembered his mother wearing on their last Christmas together. They hugged each other, and Dr. Stallard whispered in Miss Thompson's ear, "Thank you for believing in me. Thank you so much for making me feel important and showing me that I could make a difference." Miss Thompson, with tears in her eyes, whispered back. She said, "Teddy, you have it all wrong. You were the one who taught me that I could make a difference. I didn't know how to teach until I met you." You can never tell what type of impact you may have on another's life by your actions or lack of action. Please consider this fact in your venture through life, and just try to make a difference in someone else's life today. Oke ya, sudah selesai filmnya. Alhamdulillah. Ya teman-teman, barusan ya kita telah menyaksikan apa? Sebuah perjalanan ya, perjalanan seorang Teddy. Abaikan Christmas-nya ya, abaikan Christmas-nya. Peran yang dimainkan oleh seorang guru, fungsi yang dijalankan oleh guru ketika tidak hanya mengalirkan tugas-tugas profesional, tapi menghadirkan hati, ya, menghadirkan hati yang penuh tanggung jawab terhadap anak muridnya, akhirnya mampu membangun konsep diri yang positif pada seorang Teddy. Itu baru satu orang, teman-teman. Bagaimana kalau setiap tahun kita diamanahkan dalam satu kelas misalnya 30 orang, 20 orang, 10 orang, atau seorang pimpinan bertanggung jawab terhadap 300-an anak usia dini di lembaga yang kita pimpin, atau seorang ketua yayasan yang diamanahkan ribuan siswa di dalam lembaga yang dipimpinnya, maka gitu ya, akan berapa banyak lahir siswa-siswa kita, anak-anak umat ini yang terbangun konsep dirinya yang positif, ya. Seorang guru, ya, yang tidak berdiam diri, seorang guru yang tidak hanya menjalankan SK mengajarnya untuk sekedar mengajar, tetapi dia menjalankan perannya sebagai seorang murabi, sebagai seorang pendidik, gitu ya. Maka ada tanggung jawab lahir batin untuk membersamai mereka menjadi generasi-generasi, ya, generasi yang menolong agamanya, yang mampu menjalankan perannya sebagai seorang khalifah, ya, yang mampu mempertahankan untuk bisa berzikir di setiap waktu dan tempatnya. Dia tidak berdiam diri ketika seorang Teddy terpuruk, ya, karena ditinggal meninggal ibunya, shock, gitu ya. Jangankan seorang Teddy, ya, kita yang sudah dewasa saja, gitu ya, akan dirundung sedih ketika ditinggal oleh orang yang kita cintai.
Dan itu mempengaruhi akhirnya performan dia. Seorang Teddy yang pandai akhirnya apa? Males, ke sekolah, tertidur, bahkan kotor ya, tidak termotivasi, nilainya salah semua gitu ya. Padahal sebelumnya Teddy nggak begitu gitu ya. Apa yang kemudian dilakukan oleh seorang guru? Ya, ya, diperankan pada film tersebut gitu ya, bahwa mulai dipelajari portofolionya ya, bahkan dilakukanlah pendekatan non akademis gitu ya, menggunakan gelang yang meskipun beberapa muteknya hilang gitu ya, mengenakan parfum ya yang dikenakan oleh ibu dari muridnya, sehingga muridnya merasa terbangun kembali gitu ya, dirinya merasa bisa melampaui gitu ya titik jatuhnya dia ketika ditinggal oleh seorang ibu. Nah, bisakah kita ya menciptakan peluang-peluang, kesempatan-kesempatan sehingga gitu ya anak didik kita, orang-orang di sekitar kita, anak-anak umat ini gitu ya, melakukan sesuatu yang berbeda dalam hidupnya karena pertemuan dengan kita. Ya, tadi menyampaikan terima kasih gitu ya, Bu Thompson gitu ya, kamu telah membuat sesuatu yang berbeda sehingga saya percaya diri bahwa memang masa depan bisa saya raih. Tapi kemudian jawaban Bu Thompson apa? Salah Teddy, tidak. Aku justru gitu ya, yang berterima kasih kepadamu. Engkaulah yang gitu ya membuat saya berbeda. Saya baru menyadari gitu ya, menjadi seorang pendidik ketika bertemu kamu. Saya menyadari hakikat mengajar ketika bertemu dengan kamu. Ketika dia menanggalkan ya kesimpulan-kesimpulan awal yang mungkin ya mengajar guys mengajar, setelah itu ya sudah urusan masing-masing siswa kita, tetapi itu tidak diambilnya ya. Apalah lagi gitu ya buat seorang guru yang menjaga ibadah-ibadah yaumiyahnya ya, yang saum, yang berzikir, yang qiyamul lail, yang tilawah, tentunya jauh bisa lembut dan sensitif ya, dan memberikan yang terbaik buat siswa-siswa kita agar terbangun konsep diri positifnya anak-anak kita ya. Coba kita bermuhasabah ya, sudahkah kita bisa lebih baik dari Bu Thompson, lebih mulia, lebih ikhlas ya, lebih lurus niat kita gitu ya, sehingga akhirnya bisa membuat sesuatu yang membuat anak-anak melakukan gitu ya keputusan-keputusan yang berharga untuk membangun konsep dirinya ya, atau justru kita sebaliknya, bersama kita anak-anak kita jadi takut, bersama kita anak-anak menjadi punya pemahaman yang salah tentang sebuah konsep ya. Nah ya teman-teman, bersama-sama ya kita tingkatkan kualitas dari ketiga ranah yang dimiliki oleh kita sebagai seorang yang Allah amanahkan membersamai para generasi ini gitu ya, baik dalam ruhiyah kita ya, fikriyah kita, jasadiah kita. Yuk terus berproses ya untuk mencapai yang lebih baik ya, mencapai yang lebih baik sehingga kontribusi kita signifikan untuk menjadi input yang berarti buat anak-anak kita membangun konsep dirinya ya. Seorang Teddy tadi bersama Bu Thompson gitu ya, dari yang nggak pede menjadi pede ya, dari yang pesimis menjadi optimis ya, bahkan gitu ya sampai terpun yang diingatnya adalah Bu Thompson ya. Semoga kita bisa jauh melampaui apa-apa yang sudah diperbuat oleh Bu Thompson ya, insya Allah ya. Kenapa? Karena kita punya mission ya, kita punya mission melahirkan kembali Umar baru, Abu Bakar baru, Utsman baru, Ali baru ya. Umar yang begitu tegas gitu ya, menegakkan agamanya, Abu Bakar yang begitu lembut gitu ya, tetapi tegas, Utsman yang mampu menyerahkan 100 barang dagangannya, bukan 100 salah, 1000 barang dagangannya pada
barang dagangannya pada 1.000 unta yang dibawanya ketika kembali dari Syam dan menemui daerah di mana sedang terjadi kemarau dan kebakaran, kelaparan di daerah itu. Kemudian para saudagar-saudagar di daerah itu mau mengadakan transaksi dengan Utsman ya. Bagaimana kalau pakaian-pakaian kami ditukarkan dengan barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari gitu ya. Kami akan bayar 5 kali lipat harganya. Kata pemimpin daerah itu. Kata Umar, bisakah kalian memberikan untung yang lebih? Tidak bisa, karena itu paling tinggi. Kata saudagar-saudagar itu. Apa kemudian keputusan yang diambil oleh seorang Utsman yang hatinya lembut ya? Ambillah semua. Allah telah membayar 700 kali lipat dari apa yang kalian ingin berikan kepada kami. Masya Allah ya. Bisakah ya? Bisakah? Bisa ya. Karena kitabullahnya ada. Karena resepnya ada ya. Karena Al-Qur'an dan As-Sunnahnya ada gitu ya. Ali-ali baru ya. Yang menyerahkan dirinya ya. Menggantikan kedudukan Rasulullah ya, di mana dikelilingi oleh para kafir Quraisy yang siap menghujamkan ya tombak-tombaknya untuk membunuh Nabi ya. Hadijah baru ya, yang siap menyerahkan bahkan tulang belulangnya ketika beliau sudah wafat gitu ya. Jika itu diperlukan ya untuk menegakkan dakwah suaminya, Aisyah baru, Asma baru, Usama baru, Ibnu Sina baru, Syafi'i baru. Di tangan kita, teman-teman. Konsep diri positif anak-anak muslim terbangun. Maka teman-teman ya, teruslah meningkatkan kualitas ranah ruhiyah kita dengan terus meningkatkan kualitas hubungan vertikal dengan Allah ya. Kita terus belajar ya, kita terus mencukupkan modal untuk bisa membersamai anak-anak ya. Minimal menguasai cerita-cerita atau kisah-kisah para nabi, para rasul, sirah Nabi Muhammad, para sahabat, para tabi'i dan tabi'in, sehingga penuh memorinya ya dengan penokohan-penokohan yang benar ya. Sehingga mereka pun benar membangun konsep dirinya ya. Konsep diri ya, yang seperti apa yang tertera dan tertulis dalam sebuah ikhtiar kauni yang ditulis oleh seorang Dr. Abdullah Nasi Uluan ya, sebagai karakteristik anak muslim, yaitu konsep diri anak yang memiliki karakteristik takwa, persaudaraan, kasih sayang, ihsan, pemberi maaf dan berani ya. Bagaimana caranya? Teman-teman baca ya. Yuk kita sedikit demi sedikit mengupas tentang tips-tips atau cara membangun konsep diri yang positif. Ini cuma sebagian kecil teman-teman ya. Cuma sebagian kecil yang bisa saya share dalam waktu tidak lebih dari 1 jam ya. Teman-teman silahkan kemudian lanjut dengan membaca, berdiskusi ya, dan mencari informasi berikutnya ya. Teman-teman, kondisi apa yang membentuk konsep diri anak? 1. Apa vision pendidik? Ya, visi, misi, tujuan pendidik ketika dia berbicara, ketika dia merancang sebuah lesson plan, ketika dia merencanakan apa yang akan disampaikan kepada siswanya, gitu ya. Metodologi pengajaran apa yang dipilih, cerita apa yang dipilih, media apa yang dipilih gitu ya, pasti akan berkaitan dengan visi misi si pendidik tersebut. Oleh karena itu gitu ya, yuk gitu ya, kita kembali lihat apa sebenarnya visi, misi, dan tujuan pendidik kita sebagai seorang pendidik. Akan dibawa kemana anak-anak kita ya. Semoga jawaban kita akan membawa anak-anak untuk
menjadi seorang ulama yang ilmiah dan menjadi seorang ilmuwan yang ulama yang menghantarkan mereka bisa mendapatkan ridho Allah gitu ya tentunya ya. Yang kedua adalah cara yang dipilih oleh pendidik dalam melatih mereka. Melatih mereka mencapai tugas-tugas perkembangannya gitu ya. Mau pakai cara apa? Mau pakai cara otoriter gitu ya, mau pakai cara semua serba boleh ya. Itu pilihan ada di tangan pendidik ya. Kita pilih yang Allah resepkan untuk kita dalam mendidik anak-anak kita. Bagaimana resepnya? Ada di 7 bagian pendidikan anak dalam Islam ya. Perhatikan akidahnya, pendidikan imannya, pendidikan moralnya, pendidikan rasionya, pendidikan sosialnya, pendidikan seksualnya, pendidikan kejiwaannya. Pakai resep Allah ya. Ketika banyak ya perkembangan dalam dunia pendidikan, itu sah-sah saja ya untuk membuat situasi belajar menjadi efektif. Tapi pada hal-hal yang sifatnya esensi gitu ya, pada yang sifatnya fondasi gitu ya, maka tidak ada pilihan lain ya kecuali mengikuti bagaimana cara Rasulullah menumbuhkan potensi-potensi terbaik ya sehingga sukses menegakkan Islam ya di atas muka bumi ini. Dan yang ketiga adalah kenyamanan lingkungan. Di mana lingkungan anak-anak tumbuh, disitulah ya terbentuk pola konsep dirinya. Ya, mau positif atau hampir positif, mau negatif atau sangat negatif, tergantung dari lingkungan yang membentuknya. Ya, nanti kita simpulkan di akhir ya. Apa saja yang mempengaruhi tercapainya optimalisasi tumbuh kembang anak. Dan teman-teman catat bahwa kebahagiaan pada awal masa kanak-kanak tergantung lebih pada kejadian yang menimpa anak di rumah daripada di luar rumah. Artinya, buatlah baiti jannati. Kemudian disusul oleh madrasati jannati ya. Kita bisa melihat para penghuni surga ya berceloteh di dalam rumah. Kita lihat calon-calon penghuni surga riuh di dalam sekolah ya, di dalam kelas-kelasnya. Masya Allah ya, mimpi kita semua. Dan kondisi yang penting untuk menciptakan kebahagiaan buat anak-anak kita ya sehingga mereka bisa membangun konsep dirinya yang positif adalah satu, penerimaan orang tua atau penerimaan gurunya. Mau anaknya belajarnya sambil jungkir balik, yang satu tenang, yang satu nggak bisa diem, yang satu banyak omongnya, yang satu senang dengan alam gitu ya. Yang satu senang dengan kegiatan dengan visualnya, yang lain senang dengan dominasi auditorinya. Terima ya, karena itu semua given dari Allah. Tinggal kita bagaimana meningkatkan keterampilan kita memanage anak-anak tersebut ya, memanage kelas-kelas kita ya. Yang kedua adalah kesehatan yang baik ya. Kita punya resep untuk hanya mengkonsumsi yang halal dan thayyib ya. Bagaimana juga menjaga kesehatan, teman-teman bisa membuka-buka kembali pada buku tanggung jawab pendidikan fisik ya. Sampai alat makan saja gitu ya. Yang retak-retak itu dalam Islam sudah tidak boleh digunakan ya. Mungkin kita mikirnya sayang baru retak dikit, jangan ya, karena ternyata kuman bisa hidup di dalamnya. Masya Allah, sampai sedemikiannya ya. Bagaimana pandangan kita terhadap kalau menghadapi orang yang sakit, anak yang sakit ya, teman-teman bisa lihat di sana ya. Harapan yang realistis kalau buat anak-anak bikin bertahap ya. Jangan banyak-banyak dulu, mulai dari 1
Satu bisa, berikutnya. Berikutnya lagi bisa, berikutnya. Mereka bukan orang dewasa mini, teman-teman. Ya. Mereka menunggu kita, mengcoach mereka. Ya. Membimbing mereka, menjadi model buat mereka agar mereka seperti yang kita mau. Ya. Kalau Bu Guru mau anaknya mandiri, kasih tahu mandiri itu apa. Ya. Sampai difahami oleh anak-anak. Coach mereka untuk bisa mandiri, dampingi mereka. Untuk seperti yang kita mau itu, ajari mereka, latih mereka. Ya, jadi jangan sampai kita, yang berulang kali kadang saya sampaikan di kelas-kelas offline kita, apa? Kita jangan jadi petugas statistik, yang tugasnya mencatat atas apa-apa yang kita mau, tapi kita tidak pernah melatihnya. Ya, kalau seorang pendidik harusnya melatihnya, ya. Kemudian apalagi lingkungan yang mampu menstimulan potensi anak. Ayo ya, cek. Cek lagi strategi pembelajarannya, cek lagi medianya, cek lagi cara kita mengajarkannya. Apakah kita sudah mencukupi ya terhadap potensi-potensi anak-anak kita? Gitu ya, dicukupkan ya. Insya Allah yang mahal itu bukan hanya sarana fisiknya ya, yang berharga itu adalah ide-idenya ya. Jadi tugas teman-teman adalah mencari ide sebanyak-banyaknya ya. Kemudian mengembangkan ekspresi yang benar dan wajar. Jangan sampai ada bu guru yang bilang sayang tapi matanya melotot ya. Ntar anak-anak belajar ya, ngomong sayang tapi matanya melotot ya. Jangan ya. Bilang sayang seorang ibu misalnya tapi sambil mencubit. Anak-anak nanti bingung ya. Oh, gitu ya. Ekspresi sayang itu adalah gitu ya. Nah, dengan mencubit misalnya gitu ya, atau tinggi suara kita gitu ya. Nanti mereka akan mendefinisikan sebuah konsep yang salah tentang sayang ya. Berikutnya, bimbingan dalam menciptakan perasaan diterima oleh saudara-saudara kandung dan teman-teman bermainnya. Ya, di usia-usia TK sama SD, kehadiran seorang guru untuk menciptakan suasana interaksi yang positif itu sangat besar. Bu Guru, aku nggak ditemenin. Bu Guru, aku nggak diajak main. Gitu ya. Bu Guru, aku, gitu ya. Jangan kita abaikan. Ya. Kita masuk, kita dalam kelompok tersebut, netralisir dan membuat lebih positif. Ya, anak-anak masih mudah dibentuk. Ya, insya Allah. Kalau kita tidak abaikan itu, maka hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak berlanjut. Ya. Kemudian menghargai prestasi anak sekecil apapun, ya, dengan bawaannya masing-masing, gitu ya. Mereka pasti punya potensi untuk dihargai prestasinya. Meski penghargaan itu meski anaknya mungkin secara akademis tidak menonjol, tapi ketika anak-anak kita mampu misalnya melakukan kecerdasan interpersonal, misalnya buat adiknya, buat kakaknya, ya hak anak-anak kita untuk dihargai ya, dihargai pada dominan kecerdasannya gitu ya. Tidak melulu penghargaan itu hanya atau haknya anak-anak yang punya kecerdasan logika matematika saja, tidak ya. Coba teman-teman, tangkap basah perbuatan baik anak-anak kita. Acap kali kita mudah sekali menangkap basah keburukannya, kesalahannya. Sekarang kita delete, kita ganti ya. Tangkap basah perbuatan baik anak kita. Setiap dia berbuat baik, viralkan gitu ya. Wah, seru di rumah ya. Saling ngadu hal-hal yang baik. Seringkali saya menyarankan kepada teman-teman baik di rumah maupun di sekolah, ayo siapa yang mau mengadukan hal-hal baik saudara kamu, hal-hal baik teman kamu, hari ini coba lapor sama Bu Guru, siapa yang lihat temannya menolong yang lain. Bu Guru aku lihat tadi Umar gitu ya, sedang nolongin Hanif sepatunya hilang. Umar tadi nolongin Bu Guru. Good. Masya Allah, keren. Siapa lagi?